Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah, tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu
saudara? Shalom. Puji Tuhan. Sehat semuanya? Ya, kalau nggak sehat nggak lolos cek suhu ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mau ajak kita melihat satu ayat di dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang kelima. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Sudah ada di slide, sudah saya siapkan tadi. Lihat di slide saja. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah tunaikan tugas pelayanan atau tuntaskan tugas pelayanan. Mari kita akan membaca ayat firman Tuhan. Kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini dan kita aminkan 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Belum semua membaca. Sekali lagi 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Yang kita mau cermati adalah kalimat yang paling bawah, tunaikanlah tugas pelayananmu. Tetapi seluruh ayat ini biar menjadi rema buat kita pada malam hari ini. Next. Pesan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara berikutnya. Kuasai diri kita, kendalikan Bapak Ibu dan saya diminta Tuhan untuk mengendalikan, menguasai diri kita, supaya kita tidak menyimpang ke kanan atau tidak menyimpang ke kiri. Kita tidak jatuh, kita tidak goyang, tapi terus berjalan dengan langkah yang pasti, dengan langkah yang mantap. Amin. Kita mau menguasai diri kita. Ada kalanya hal-hal duniawi, kenikmatan dunia, gemerlapnya dunia melambai-lambai supaya kita menyimpang dari jalan yang seharusnya kita tempuh. Ada kalanya juga kesukaran, penderitaan membuat kita tidak lagi mau berjalan, tawar hati, capek, lelah, kecewa sama Tuhan. Nah, itu tidak menguasai diri. Kita menjadi orang yang baperan, galau, gelisah, khawatir, panik, bingung. Itu namanya tidak menguasai diri. Malam hari ini Tuhan mau saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang menguasai diri kita. Amin. Kuasailah dirimu, kendalikan diri kita, sabar menderita, tahan. Kita harus menjadi pribadi yang kuat. Lakukanlah tugas kita masing-masing. Kalau Timotius tugasnya sebagai hamba Tuhan, penginjil, gembala sidang. Tetapi buat Bapak Ibu dan saya mungkin punya panggilan yang beda-beda. Kerjakan panggilan kita. Tetapi yang paling akhir, kalimat yang paling akhir itu bukan soal panggilan. Dikatakan tunaikanlah tugas pelayanan kita. Itu bicara tentang Bapak Ibu saya diminta Tuhan untuk mengerjakan tugas kita, kewajiban kita sebagai hamba, sebagai pelayan Tuhan. Jadi dari ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang saya mau bagikan malam hari ini. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dari ayat firman Tuhan ini saya mau ingatkan kita tentang status kita dan hubungan kita dengan Tuhan, yaitu sebagai hamba
dan Tuhan. Ya, kita sering memahami Tuhan itu Papa kita yang baik, Bapak kita yang baik, Allah yang melindungi, memelihara, memberkati kita. Tuhan juga sobat, sahabat yang setia, kekasih jiwa kita. Tuhan juga penyembuh kita, pembalut luka hati kita. Yes, semua predikat itu benar. Amin. Tetapi khusus malam ini ya, saya mau ajak Bapak Ibu merenungkan, mengingatkan firman Tuhan malam ini, mengingatkan saudara dan saya, status kita adalah hamba dan Tuhan adalah Tuan kita, majikan kita, bos kita. Amin. Kalau dia Tuan, kita hamba, maka tunaikanlah atau tuntaskan atau kerjakan tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita sebagai apa? Sebagai karyawan, sebagai hamba, sebagai pegawainya Tuhan, sebagai pelayannya Tuhan. Lakukan bagian-bagian kita, kerjakan. Jadi Bapak Ibu, saya mau ingatkan bahwa status kita adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Ini sudah tahu semuanya, tetapi perlu kita diingatkan lagi keberadaan kita, status kita sebagai hamba. Karena direkam, saya nggak bisa lari ke sana kembali ya. Bapak Ibu perhatikan, saya mau kasih contoh dulu. Ini hamba, ini Tuan. Ya, si Tuan punya kehidupannya sendiri, si hamba punya kehidupannya sendiri. Bapak Ibu punya pembantu Anda punya kehidupannya sendiri. Engkau sebagai majikan, engkau punya kehidupanmu sendiri. Begitu juga bos dan karyawan, masing-masing punya kehidupannya sendiri-sendiri. Nah, apa yang menyambungkan antara Tuan dan hamba? Apa yang membuat tersambung antara majikan dan karyawan, pegawai? Apa yang menyambungkan dua pribadi ini, dua kehidupan ini adalah pekerjaan. Si Tuan membutuhkan pekerja untuk bekerja baginya. Maka Tuan itu akan menjanjikan upah, gaji kepada karyawannya, hambanya. Sedangkan hambanya butuh gajinya. Dan untuk itu dia harus mengerjakan tugasnya. Dia harus mengerjakan kewajibannya. Kewajiban itu yang dimaksud ayat ini, tuntaskan. Nah, saya mau ajak kita baca ayat ini, Matius 20 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama 2-3. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari apa? Pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat yang kedua, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya ngapain? Piknik, main-main, duduk-duduk santai? Tidak. Tuannya, apa yang tuannya mau? Kerja. Dan itu adalah gambaran tentang hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga itu apa ya? Saya tidak ada waktu menjelaskan karena durasi. Bapak Ibu Saudara, saya ngomong yang gampang aja. Kekristenan seumpama itu.
Kita ikut Tuhan seperti itu ilustrasinya, perumpamaannya. Tuhan itu keluar cari pekerja untuk bekerja baginya. Dan pekerja itu adalah saudara dan saya. Ayo kerja buat Tuhan. Ingat kita ini hamba. Ingat Dia cari kita karena Dia butuh pekerja. Kita anaknya, ya betul. Tapi anak yang sudah mulai dewasa harus bantu papanya kerja. Kita sobatnya, kita kekasihnya, iya. Mosok pacaran terus. Kan hidup bersama juga kerja bersama. Betul ya? Mosok pacaran terus ya. Yang ngapain yang ada waktunya untuk keintiman, tetapi yang menghiasi seluruh kehidupan kebanyakan kerja bersama adalah kehendak Tuhan. Malam ini saya mau sampaikan, kita ingat status kita sebagai pekerja, sebagai hamba Tuhan. Amin. Ingat status kita. Jadi dengan mengingat status kita, maka ayat tadi menjadi mudah untuk dipahami. Kuasai dirimu. Kenapa? Kamu hamba, kamu pekerja, kamu karyawan. Kuasai dirimu. Boleh enggak seorang karyawan ya? Wah, seneng-seneng lencer, lupa waktu. Boleh enggak? Boleh enggak dia nonton bola sampai subuh, lalu waktu masuk kantor ngantuk tiduran? Boleh enggak? Itu yang disebut kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Kendalikan dirimu. Ilingo, ingatlah engkau pekerja, engkau hamba. Ada tugas, ada pekerjaan menanti kita. Dan untuk itu kuasailah dirimu, termasuk sabarlah menderita. Amin. Lakukan panggilan kita dan tuntaskan tugas pelayanan kita. Itu adalah kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Next. Yang kedua, saya mau sampaikan Bapak Ibu, selain ingat status kita, ingatlah akan prioritas. Saya sebut tadi ya, si hamba punya kehidupannya sendiri, si tuan ada kehidupannya sendiri. Tetapi sebagai hamba, dia punya prioritas. Prioritasnya adalah mengerjakan, menolong, melakukan kehendak tuannya. Apa yang diinginkan tuannya, apa yang dibutuhkan tuannya. Setelah beres, setelah selesai, baru urusannya sendiri. Di mana letak prioritas? Prioritasnya adalah mengutamakan tuannya, kehendak tuannya, kebutuhan tuannya. Dia meladeni tuannya. Setelah itu baru dirinya sendiri. Kita membaca satu ayat dalam Injil Lukas 17, tidak ada di situ ya. Tidak ada, saya tidak ketik di situ. Injil Lukas 17 ayat 7 dan 8. Mari baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya,
akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, "Wih, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Bapak Ibu saudara, ini adalah contoh bagaimana hubungan hamba dan tuan. Ada enggak seorang tuan melihat hambanya baru pulang sore-sore, capek habis menggembalakan ternaknya, lalu tuan ini tergerak, "Ayo sudah makan." Tuannya yang meladeni. Ada? Tidak. Yang ada apa? Yang ada tuannya berkata, sudah selesai tugasmu, ngembalakan, sudah kasih makan semua, sudah sore, sudah taruh di kandang, selesai, oke, cuci tangan, cuci kaki, siapkan makan buat aku," kata tuannya. "Kalau aku sudah selesai makan minum, kamu boleh makan dan minum." Itu hal yang wajar, itu hal yang lumrah. Ya begitulah tuan dan hamba. Apa artinya? Artinya hamba harus mengutamakan kehendak tuannya, keinginan tuannya, kebutuhan tuannya, perintah tuannya. Laksanakan, siap, kerjakan. Setelah beres semua, baru dia mengurus dirinya sendiri, kebutuhannya sendiri, keinginannya sendiri. Sudah selesai semua, tuannya istirahat, dia juga istirahat. Aduh, laya-laya. Enak gini ngapain ya? Oh, bikin es teh, bikin buat dirinya sendiri. Lalu dia ngurus dirinya sendiri. Setelah dia menunaikan kewajibannya, setelah dia mengerjakan tugas-tugasnya sebagai seorang hamba. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Ini kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya bisa sampaikan 10-20 ayat, tapi durasi ya. Saya cuma mau ingat beberapa ayat saja, supaya Bapak Ibu mengerti bahwa ini adalah kehendak Tuhan ya. Bukan saya mengada-ngada, memang ini adalah kehendak Tuhan. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga dan keempat. Kita baca sama-sama 2-3. "Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus." Ayat 4. "Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan." Ini ilustrasi yang lain, tetapi hampir sama. Prajurit bawahan dengan kaptennya atau ya komandannya ya, siap kerjakan tugas, dan dia tidak pusing dengan penghidupannya sendiri, tetapi dia tahu, dia sadar tugas harus dikerjakan. Kenapa? Karena statusnya. Bapak Ibu, ingat yang pertama, status kita. Yang kedua, baru kita mengerti prioritas kita. Tuhan tidak akan membuat Anda menjadi pekerja paksa. Tuhan tidak akan menyiksa Anda, sebab Dia majikan yang baik. Amin. Amin. Percaya?
Dia akan memberikan upah yang layak. Amin. Bahkan upah yang sangat besar buat kita. Amin. Lakukan tugas kita. Hanya Tuhan mau kita ingat prioritas kita. Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Amin. Next. Utamakan Tuhan. Artinya kita dalam melakukan kehendak Tuhan bukan kalau ada waktu, bukan kalau sempat, bukan kalau nganggur, ya. Kalau sudah tidak repot, ya, sudah tidak sibuk. Kalau ingat baru kerjakan kehendak Tuhan. Kalau lagi good mood, lagi bad mood nggak mau. Kalau sudah good mood baru mau. Itu bukan hamba. Itu bukan hamba. Kalau hamba, dia kerjakan. Walaupun sibuk, dia akan usahakan. Walaupun capek, dia tetap kerjakan. Itu hamba. Tidak ada model hamba seperti itu. Berapa banyak di antara kita, kalau ada waktu nanti saya lakukan, kalau ada sempat nanti saya kerjakan, kalau sudah nganggur ya saya bantu Bapak Gembala, kalau sudah tidak repot, tidak sibuk, saya mau kok ini dan itu. Maaf ya, saya lagi bad mood. Kendalikan dirimu. Ya, jangan bad mood terus. Kendalikan dirimu. Kuasai dirimu, sabarlah menderita. Lakukan kehendak Tuhan. Kerjakan kehendak Tuhan. Kenapa? Sebab ketika kita tidak bekerja, tidak ada upah. Ketika kita tidak melakukan tugas kita, hubungan antara Tuhan dan hamba ini terputus. Untung gak dipecat, gak di PHK. Mengingat engkau anaknya, mengingat engkau sobatnya, mengingat engkau kekasih jiwanya. Cuma Tuhan itu terus dodol. Berapa banyak di antara kita sadar kita anak, kita sadar kita sobatnya Tuhan, kita sadar kita kekasih Tuhan, tapi gak sadar-sadar kalau kita juga hamba Tuhan. Malam ini dengan firman Tuhan, kuasailah dirimu. Amin. Sabarlah menderita. Lakukanlah kehendak Tuhan. Tuntaskan, tunaikan tugas pelayananmu. Lakukan, kerjakan kewajibanmu terhadap Tuhan. Amin. Jangan kalau ada waktu, ya diadakan waktu, diusahakan. Beri persepuluhan. Jangan kalau ada sisa, begitu ada berkat, potong dulu. Ini buat Tuhan. Utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Maka kau akan lihat upahmu besar. Tuhan senang. Kau hambaku yang baik dan setiawan. Itu yang saya mau sampaikan malam hari ini. Itu yang Tuhan taruh di hati saya malam ini untuk saya bagikan. Next. Bapak Ibu, ada dua contoh yang saya mau singgung malam ini. Yang pertama, ingat janda Sarfat yang Tuhan suruh dia untuk memelihara Elia. Hanya tinggal tepung sedikit dan minyak sedikit. Dia mau ambil kayu bakar, dia mau masak untuk yang terakhir kali makan malam terakhir bersama anaknya. Habis itu mati karena tidak ada lagi makanan, kekeringan dan sebagainya. Miskin, melarat, rat, ya. Itu kondisi janda Sarfat. Tetapi dalam kondisi yang semacam itu, tega-teganya Elia berkata begitu ya. Elia,
Dia ketemu ibu ini sedang memungut ranting kayu. Elia berkata, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dulu bagiku, kata Elia. Buat roti. Nih, ambil ranting, buat roti. Tapi jangan buat untuk kamu sama anakmu, buatlah untukku, kata Elia. Egois ya. Kurang ajar ya. Kelihatannya begitu ya, kelihatannya. Tapi apa yang dikatakan Elia adalah firman Tuhan. Itu ujian. Apakah ibu janda Sarfat ini mau mengutamakan, maukah memprioritaskan? Malam ini pertanyaan itu ditujukan kepada saudara dan saya. Sudah sampaikan firman Tuhan, sebentar saya selesai. Maukah engkau memprioritaskan Tuhan? Sekalipun kondisimu tidak mendukung, sama seperti janda Sarfat itu, miskin, melarat, lapar. Sekalipun pandemi COVID, muliakan Tuhan, percaya pada Tuhan, takutlah akan Tuhan, lakukan, kerjakan kehendak Tuhan. Amin. Janji-janjinya itu upah buat kita. Kita ini mau janjinya toh, mau upahnya toh, kerjanya tidak mau. Cengling nggak? Ibu cengling. Kerja, lakukan bagian kita, karena kita hambanya Tuhan. Yang kedua, kisah Musa. Kita baca ayat ini ya. Musa 11 ayat terakhir kita baca. Ibrani 11 ayat yang ke-24. Ibrani 11 ayat yang ke-24 sampai 26. Lihat bagaimana Musa memprioritaskan Tuhan. Ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa kerja buat Tuhan. Musa tidak mau kerja pada Firaun. Musa tinggalkan kemuliaan istana. Musa meninggalkan statusnya sebagai pangeran. Musa lebih suka menderita bersama umat Tuhan. Musa tahu itu kehendak Tuhan. Amin. Kehendak Tuhan, dia kerjakan. Musa gembalakan umatku. Siap Tuhan. Malam ini saya mengajak kita kerjakan kehendak Tuhan. Terakhir saya mau ngomong gini, ada pekerjaan yang gak bisa selesai dikerjakan, gak bisa selesai, yaitu pekerjaan yang tidak dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, selesai nggak? Ya nggak selesai, nggak dikerjakan. Jadi apa sih kerja buat Tuhan? Apa sih melakukan kehendak Tuhan? Melakukan kehendak Tuhan ya sama kalau kita punya karyawan, kita punya pembantu di rumah ya. Kerja tiap hari, sehari-hari. Selesai ini, kerjakan ini. Yang ini selesai, kerjakan ini. Sampai kapan? Ya, sampai selesai semua, tuntas. Itu yang disebut tuntas. Tunaikan, tuntaskan. Jadi, apa itu pekerjaan Tuhan? Seperti kita ibadah malam ini.
pulang setelah ibadah, bilang, Tuhan, aku sudah menghadap Engkau, aku sudah datang beribadah, aku sudah mengerjakan kehendak Tuhan. Amin. Ketika Tuhan suruh engkau mengampuni, engkau ampuni. Ketika engkau bisa mengampuni, melepaskan pengampunan, engkau berkata, Tuhan, aku sudah mengerjakan kehendak Tuhan. Tapi masih mantel, oh berarti belum tuntas. Gimana caranya? Ya doakan dulu, lepaskan dulu pengampunan, dibayangkan dulu wajahnya, didoakan, ampuni Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, hatiku Tuhan, sembuhkan Tuhan, sakit hatiku Tuhan, sampai tuntas. Itu namanya mengerjakan kehendak Tuhan. Amin. Sudahkah kau memperkatakan kitab Taurat ini, merenungkannya siang dan malam? Kalau kau membaca firman Tuhan, engkau merenungkannya seperti malam ini engkau merenungkan firman Tuhan, engkau berkata, Tuhan, aku sudah membaca, merenungkan firman Tuhan, aku sudah mengerjakan kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu banyak hal. Sehari-hari apa yang Tuhan inginkan supaya kita perbuatlah itu, kerjakanlah itu. Hari ini sudah memuji Tuhan? Hari ini sudah menyembah Tuhan? Atau hanya ikut-ikutannya? Mari memuji Tuhan sungguh-sungguh, mari menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Jangan nyetor wajah ke Bapak Gembala, karena Tuhan kita adalah Yesus Tuhan. Setor wajah ke Tuhan. Amin. Naikkan penyembahan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan, majikan, lakukan tugas kita, bagian kita. Sudahkah kau jaga diri dalam kekudusan? Lakukan untuk Tuhan. Tuhan sudah, Tuhan. Ada salah titik, kilaf titik, ampuni Tuhan, ampun, ampun. Engkau sedang hidup melakukan kehendak Tuhan. Engkau hamba Tuhan. Kalau engkau hamba Tuhan, engkau pasti dapat upah. Mari begitu. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kadang-kadang kehendak Tuhan satu dengan yang lain bisa beda. Kalau saya punya 5 orang karyawan, yang ini ngurusi mobil, yang ini ngurusi anjing saya, yang ini ngurusi kamar, bersihkan kamar. Tugasnya beda-beda. Hari ini saya tidak tahu kehendak Tuhan buat engkau apa. Hai istri, tunduklah pada suamimu, berdoalah bagi anak-anakmu, lakukan bagianmu, kuasai dirimu, jangan baperan, jangan cari kesenangan terus, sabar menderita, lakukan tugasmu. Engkau hamba Tuhan. Kalau ada yang berani-berani mengganggu hamba Tuhan, Tuhan yang akan bertindak. Kalau kau sudah kerjakan bagianmu, upah sudah menanti engkau. Tetapi Bapak Ibu, kalau pohon itu tidak menghasilkan buah,
kapak sudah tersedia di bawah. Ini pohon hidup, tidak ada guna, tidak menghasilkan apa-apa. Saya beritahu,